warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pelajaran IPS. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa sebelum belajar. Ketua, tolong pimpin doanya. Seperti sebelum mulai kita dulu siapa yang tidak datang hari ini? Berarti 2 orang. Jadi untuk bahas pelajaran kita hari ini, Ibu mengingatkan kalian pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita masuk materi apa? Materi IPS. Sebelum mulai IPS. Sama Ibu. Jadi sebelumnya kita masuk materi perubahan sosial. Ada yang masih ingat apa itu perubahan sosial? Tampaknya. Jadi perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, hari ini kita akan masuk materi salah satu pemicu dari perubahan sosial itu, yaitu materi modernisasi. Jadi sebelum saya akan menunjukkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah kalian mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan fenomena-fenomena modernisasi yang terjadi dalam masyarakat. Kalian juga mampu menyebutkan ciri-ciri bagaimana modernisasi itu terjadi dalam masyarakat. Terus kalian dapat menyebutkan aspek-aspek kehidupan dari modernisasi itu yang terjadi di Indonesia. Nah, masuk modernisasi. Ada yang pernah dengar ini kata modernisasi? Modern. Apa itu modern? Baru. Satu kata untuk modernisasi apa? Ica? Modernisasi misalnya baru, masa kini, terus jadi modernisasi ini terdiri berasal dari kata Latin yaitu modernus. Modernis merupakan gabungan dari kata mode dan enus. Mode artinya cara, sedangkan enus merupakan berarti masa kini. Sedangkan modernisasi juga diakui oleh kata modernisasi artinya proses. Jadi dapat disimpulkan modernisasi merupakan sebuah proses yang menuju cara-cara masa kini. Atau dalam pengertian KBBI-nya, modernisasi merupakan proses pergeseran sikap dan mental warga masyarakat. Jadi masyarakat untuk dapat hidup secara sesuai dengan tuntunan masa kini. Jadi dan modernisasi ini dimulai pada masa revolusi industri, khususnya diawali di daerah benua Eropa, terus menyebar terus sampai ke Indonesia, sampai ke seluruh dunia. Modernisasi ini memiliki ciri-ciri modernisasi ini dilihat dari 2 segi. Yang pertama ada segi pola pikir dan cara aktivitas sehari-hari. Jadi dari segi pola pikir, masyarakat modern memiliki cara pandang dan sikap yang rasional dan ilmiah. Ilmiah artinya masyarakat tersebut menghargai ilmu pengetahuan, menghargai perubahan yang terjadi. Dan mereka
kita juga memiliki pemikiran terbuka dan open-minded terhadap perubahan dan perubahan yang dilakukan tadi. Yang kedua ada secara aktivitas sehari-hari. Jadi masyarakat yang modern secara umum aktivitas sehari-harinya itu dibantu oleh penggunaan teknologi. Misalnya kalian ke sekolah ada diajar pakai motor, pakai mobil, untuk aktivitas komunikasi kalian menggunakan HP. Pokoknya hal-hal yang kita gunakan teknologi ini dari masyarakat yang modern. Yang ketiga ada dari ciri-ciri. Yang ketiga itu aspek kehidupan, bukan aspek atau bidang ya. Bidang kehidupan yang dipengaruhi modernisasi di Indonesia. Ada beberapa aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh modernisasi di Indonesia. Salah satunya yang pertama ada mode pakaian. Di Indonesia sendiri sebenarnya modernisasi itu dimulai sejak kemerdekaan. Jadi setelah adanya dengan Belanda datang ke Indonesia, Belanda itu memperkenalkan beberapa teknologi sehingga setelah adanya kemerdekaan, Indonesia itu bersemangat untuk menuju era modernisasi. Tentunya ada perubahan dalam mode pakaian. Dulu orang-orang masih pakai kebaya-kebaya dengan pernah lihat nggak? Ya. Ini contoh gambar kalian. Pakaian zaman dulu, sepertinya sebelum kemerdekaan. Ini contoh pakaian yang sudah dipengaruhi oleh era modernisasi. Kita lihat nanti ada soal seperti ini. Nah, yang kedua ada kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan dulu kalau kualitas pendidikan itu masih rendah sekali. Artinya untuk belajar kita perlu untuk ke sekolah. Sedangkan di era modernisasi untuk belajar kita udah bisa menggunakan media sosial, ada bimbel-bimbel online. Nggak harus kita di sekolah untuk mendapatkan ilmu. Terus di sekolah ada penggunaan teknologi. Di sekolah misalnya ada sekolah yang sudah ada menggunakan komputer, pengajaran komputer. Terus adanya diizinkan siswa-siswanya menggunakan media sosial melalui HP. Yang ketiga ada gaya hidup. Dulu terkhususnya di bidang ekonomi, masyarakat dulu untuk menghidup hidupnya maka pergi ke pasar tradisional. Sedangkan di pengaruhnya modernisasi di gaya hidup, terutama di cara memenuhi kebutuhan, masyarakat hanya perlu ke mall. Itu mall merupakan pasar yang dipengaruhi oleh modernisasi, di mana mall itu lebih nyaman, tidak ada yang bau, terus kualitas makanannya lebih higienis. Salah satu yang lebih selain mall ada juga yang sistem belanja online itu. Contohnya Shopee, Lazada, Tokopedia. Penggunaan itu merupakan ciri-ciri kita sudah masuk dalam masyarakat modern. Selanjutnya ada dunia hiburan. Itu berubah. Dulu orang menggunakan misalnya anak-anak dulu lebih ke menggunakan permainan tradisional. Sedangkan sementara beberapa hiburan kita ada misalnya kita bisa nonton televisi, adanya radio. Terus lebih ke maju lagi kita dapat hiburan dari media sosial, menggunakan media sosial. Dan kita nonton dari Netflix atau View dan lain sebagainya. Terus bidang industri dan bidang pekerjaan. Kalau sebelum modernisasi, pekerjaan manusia itu lebih dominan kepada pertanian atau mengolah sumber daya secara langsung. Sedangkan dengan adanya modernisasi, pekerjaan manusia itu berubah dari kita menggunakan mengolah sumber daya lebih sekarang adanya modernisasi, dominan pekerjaan masyarakat itu dominan di bidang atau sektor jasa dan
khususnya di wilayah perkotaan. Dan jangan salah paham ya, kalau perkotaan dan desa itu juga dipengaruhi oleh modernisasi. Tadi kan kalian jangan membayangkan modernisasi itu adalah perkotaan aja. Desa juga, desa saya ada desa tradisional, tapi orang ini sudah menggunakan listrik, adanya aliran internet. Walaupun mereka kehidupannya masih misalnya masih bertani, tapi mereka sudah masuk dalam pengaruh modernisasi karena sudah menggunakan teknologi terbaru. Jadi karena materinya udah Ibu sampaikan, Ibu akan bagi kalian kelompok 6 kelompok yang sudah Ibu atur tadi, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini kerja kelompok ya, diskusi kelompok, jangan melimpahkan tugasnya pada satu orang saja. Ini ada LKPD. Seperti biasa kalian tulis nama kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2, terus nama anggota, terus kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Dan khusus untuk soal nomor 3, ini kalian cocokkan saja, misalnya gambar ini apa keterangannya. Dengar dulu, biar kita jawab dengan tanya lagi matematikanya. Kalian cocokkan, misalnya gambar ini keterangan ini cocok dengan ini. Kalian kembalikan. Oke.
Pakai baju udah. Nah, sekarang pakai kaos ya. Ya, ya. Ya, wih. Ya. Ya. Contohnya apa? Tanya. Buat
Nah, ya, udah bisa berapa? Ya, kita contoh Ada tuh, dua kelompok tuh. Satu kelompok aja deh untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Panggil anggota kelompok yang di depan. Yang lain juga mendengarkan kawan-kawannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong dengan kawannya. Kenapa kendalanya di kelas? Bantu ya. Ini menurut jawaban nomor kelompok 4. Gambar yang pertama merupakan modernisasi dalam aspek mode pakaian. Gambar kedua merupakan modernisasi dalam aspek pekerjaan. Dalam aspek pekerjaan. Ya, betul. Gambar
ambil. Setelah kalian tahu apa itu modernisasi, jadi setelah kalian mengetahui apa itu modernisasi, ibu harap kalian dapat menyikapi lebih memilah-milah perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat agar kalian tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Baik, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, baiknya kita berdoa sudah belajar. Jadi minggu depan ibu harap kalian pelajari tentang materi globalisasi. Itu masih berkesinambungan dengan materi hari ini itu modernisasi. Pelajari ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.